Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Tarikma Fatimah, NPM 2111010067. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester Bahasa Indonesia yang diampu oleh Miss Era Octaviona MPD. Oke, jadi bab pertama yang akan kita bahas yaitu tentang ragam bahasa. Ragam bahasa yaitu penggunaan atau variasi bahasa menurut penggunanya. Nah, itu disebabkan oleh situasi atau faktor-faktor tertentu. Kemudian ragam bahasa itu dianggap sebagai bahasa yang baik, maksudnya berprestasi tinggi dan yang digunakan untuk surat menyurat, kelembagaan, dan lain-lain. Nah, pada ragam ini ketika berkomunikasi kita harus memperhatikan 4 hal ya. Yang pertama yaitu situasi, kemudian latar belakang, permasalahan yang akan dihadapi, dan media atau bahannya, medianya. Terus kemudian yaitu ragam itu tidak dipengaruhi oleh faktor kebahasaan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non-kebahasaan, seperti contohnya faktor waktu, sosiologi, geografi, sosiokultural, dan lain-lain. Dan ragam yang berkenaan dengan waktu itu biasanya disebut dengan kronoleg. Contohnya nih, ragam bahasa Melayu yang digunakan pada zaman Sriwijaya sama keadaan sekarang ini kan ragam bahasanya berbeda. Nah, kemudian faktor sosial, misalkan nih disebabkan juga dari golongan rendah, golongan tinggi, seperti yang kita tahu tentang kasta-kasta itu. Nah, ketika golongan rendah dan golongan tinggi itu menyebabkan kependidikannya masing-masing ya. Ketika golongan tinggi pasti kita tahu pendidikannya lebih tinggi. Golongan rendah mungkin bisa jadi dia tidak bersekolah karena dia tidak memiliki uang ataupun untuk sekolah tersebut. Nah, itu dia menyebabkan dalam tata bidang kebahasaan. Ketika orang yang berpendidikan tinggi atau mengampuh dunia pendidikan, misalkan di dalam tata bahasa F dan akhiran KS, ketika orang berpendidikan itu bicara dia ngomong fakultas itu fakultas, tetapi kalau orang yang tidak berpendidikan dia ngomong fakultas itu pakai P, fakultas. Terus kemudian fadil, yang tidak berpendidikan ngomongnya padil. Dan kemudian kata kompleks, kalau orang yang berpendidikan dia tahu gitu ejaannya yang benar, kaidah-kaidahnya sesuai dengan EYD-nya, kompleks. Tapi kalau orang yang kurang tahu mungkin dia akan menyebut dengan kata-kata kompleks saja. Kemudian pembagiannya, jadi dibagi banyak ya pembagian ragam bahasa itu. Yang pertama yaitu ragam bahasa formal. Nah, seperti yang kita tahu dari kata-katanya saja, kata-kata formal, maksudnya formal yaitu resmi, dia digunakan dalam lembaga kelembagaan, dalam ketika ada kedinasan ataupun ketika kita akan skripsi, akan apa, kita menggunakan bahasa yang formal. Jadi ragam bahasa formal memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu bahasanya mantap. Maksudnya mantap yaitu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Belum misalkan nih, kata rasa ketika diimbuhi awalan po menjadi perasa, raba menjadi peraba, rajin menjadi perajin. Tidak mungkin kata rajin itu menjadi pengrajin, karena kalau kata pengrajin itu bahasanya nggak mantap. Kemudian yang kedua yaitu bahasanya dinamis. Dia bahasanya itu nggak kaku, maksudnya memiliki makna ganda. Misalkan nih, kata langganan. Kata langganan itu bisa orang yang berlanggan atau kita berlangganan di toko tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu cendekia. Kenapa sih ragam bahasa itu disebut memiliki ciri cendekia? Karena orang yang menggunakan yaitu orang yang terbelajar dan dalam situasi-situasi resmi. Misalkan nih, ini saya kasih contoh yang kalimat tidak cendekianya. Rumah sang jutawan yang aneh itu akan dijual. Seharusnya jangan ditulis seperti itu karena itu memberikan makna yang banyak gitu. Bisa kita simpulkan jadinya rumah sang jutawan yang aneh itu akan dijual, atau bisa jadi rumah yang aneh milik sang jutawan itu akan dijual. Jadi seharusnya kita menuliskannya dengan kata yang lengkap, enggak menimbulkan orang itu bingung maknanya yang mana ini gitu. Terus kemudian yaitu yang keempat, seragam maksudnya yaitu permisalkan saya ambil dari kata istilah pelayan kapal terbang kan biasanya diambil dari kata pramugari atau pramugara nih. Ketika kata pelayan kapal terbang itu dari kata stewards, maka dia tidak seragam, dia penyerapannya malah menjadi baku. Nah, seharusnya maka
Dan orang pun tidak mengenal si kata stewards, dia lebih mengenal kepada kata-kata pramugari. Selanjutnya yaitu ragam bahasa non-formal. Seperti yang kita ketahui ya, dari katanya saja sudah non-formal, berarti itu digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Bisa jadi ketika kita ya intinya tidak dalam lembaga-lembaga, kita dengan teman sebaya kita pasti bakal menggunakan ragam bahasa yang tidak resmi. Seperti contoh ketika kita sedang berjalan, kemudian ketemu dengan teman kita menyapa, hai mau kemana, kan itu kita menggunakan bahasa yang tidak formal, kita menggunakan bahasa sehari-hari. Dan kemudian seperti untuk tulis surat menyurat gitu kepada teman jauh, sahabat pena ataupun apa, pasti kita menggunakan bahasa yang tidak formal. Yang selanjutnya yaitu ragam lisan. Seperti yang kita ketahui ya, ragam lisan itu kita menggunakan langsung menggunakan lisan, langsung menggunakan berbicara secara langsung. Ragam lisan ini ada dua, ragam lisan standar dan non standar ya. Yang standar itu yang kayak kita berceramah, presentasi dengan dosen, ataupun intinya yang dengan kelembagaan, dia lebih sedikit nyerempet ke arah formal. Tetapi kalau non standar kayak kita bertemu orang di warung, kita menyapa, terus kita kita berbincang-bincang dengan teman sebaya kita. Nah, dia lebih bersifat tidak resmi. Kemudian ciri-ciri dari ragam ini itu seperti harus menggunakan intonasi ya, maksudnya menggunakan mimik. Ragam lisan itu menggunakan mimik. Jadi apa yang kita ingin sampaikan ketika kita lagi marah, ketika kita lagi seperti apa itu kelihatan. Dan kemudian dia tidak menggunakan unsur kebahasaan, maksudnya tidak menggunakan ya sesuai dengan EYD gitu. Dia lebih sering asal langsung ngomong aja dengan apa yang ingin disampaikan. Nah, terus tidak menggunakan gramatikal secara eksplisit gitu. Tidak menggunakan kaidah-kaidah lah intinya. Dia lebih ke arah langsung. Kemudian ya pasti ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu terkadang namanya ragam lisan ya, ketika kita berbicara kita tidak memikirkan dulu apa yang ingin kita bicarakan, kita langsung ngomong. Takutnya ketika kita pas berbicara dengan orang yang kita bicara, nah kita menyakiti hatinya. Itu sih kekurangan dari ragam lisan. Nah, kemudian secara ragam lisan yaitu ragam tulis. Nah, ragam tulis ini kebalikannya dari ragam lisan. Ketika kita menulis, ragam tulis ini bisa juga digunakan dalam tulis ilmiah, menulis buku, menulis novel, menulis karangan, dan menulis lain-lain. Dan dia ciri-cirinya yaitu dia harus menggunakan kaidah ejaan yang secara benar, maksudnya sesuai dengan EYD. Tulisannya bagaimana, menggunakan kata baku. Ketika kita ragam tulis itu kan harus menggunakan kata baku, nggak mungkin kita menulis kok kayak kita bahasa dengan teman kita gitu. Terus kemudian menggunakan EYD, menggunakan gramatikal yang baik. Ya seperti yang kita sering baca buku-buku gitu kan, dia menggunakan kalimat-kalimat EYD seperti itu ya. Dia lebih tersusun rapih gitu ketimbang kalau kita menggunakan ragam lisan. Nah, yang kemudian yaitu ragam bahasa ilmiah. Seperti yang kita ketahui dari katanya saja ragam bahasa ilmiah. Jadi ragam bahasa ilmiah kita sering temuin di buku-buku ilmiah atau penelitian ilmiah, dan biasanya sih dia menggunakan kayak bahasanya itu bahasa ilmiah. Kalau kita emang nggak mencari tahu ya kita nggak tahu bahasanya, karena kadang bahasanya yang terlalu tinggi mungkin, atau kadang nggak terdengar familiar di telinga kita ketika bahasa ilmiah itu sendiri. Dan kemudian yaitu ragam bahasa sastra. Ya seperti dia rada mirip dengan ragam bahasa ilmiah, cuman ketika ragam sastra dia tidak terlalu menggunakan kalimat efektif ya. Ya namanya sastra, kadang aja kita kayak mengungkapkan sesuatu itu nggak memakai kalimat efektif. Nah, kalau ragam sastra itu tidak menggunakan kalimat efektif. Kita sering menemukannya ketika kita membaca buku-buku sastra mungkin, ataupun buku-buku apa. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial itu ragam yang biasa digunakan pada masyarakat itu sendiri. Namanya aja sosial ya, dari kata sosialnya saja. Nah, yaitu seperti yang kita bicarakan sehari-hari saja ragam sosialnya. Kalau ragam fungsional itu dia lebih dipakai kepada fungsional. Fungsional itu yang dimasukkan di sini yaitu ragam
kelembagaan. Dia lebih tersusun rapi ketimbang ragam sosial. Ragam sosial tersusun rapi juga, tetapi lebih rapihan ragam yang fungsional. Yang selanjutnya yaitu bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar itu berbeda nggak sih? Karena ketika kita mendengar kata baik dan benar itu sangat beda tipis ya. Ternyata bahasa yang baik dan benar itu berbeda. Yaitu bahasa yang benar itu bahasa yang sesuai dengan kaidah ejaan, Kamus KBBI. Sedangkan bahasa yang baik itu bahasa yang punya nilai rasa dan situasi kepada pembacanya. Saya berikan contoh, kuda makan rumput. Itu termasuk kalimat yang benar ya, karena di situ terdapat susunan berapa kuda itu subjek, memakan itu predikat, dan rumputnya itu objek. Dan dia juga mengandung makna yang baik tersampaikan kepada pembaca, membuat pembaca maksud gitu. Sedangkan contoh kalimat yang kedua yaitu rumput makan kuda. Itu sesuai dengan kaidahnya benar karena terdapat subjek, predikat, dan objek. Tetapi dalam makna dia nggak benar karena nggak memberikan kefahaman terhadap pembaca. Selanjutnya yaitu diksi. Apa sih yang dimaksud dengan diksi? Jadi menurut bahasa Indonesia, diksi itu dari kata dictionary, asal kata dari diction, yang artinya yaitu pemilihan kata. Kemudian menurut Webster's, yaitu pemilihan kata terutama pada soal kebenaran, kejelasan, dan keefektifan. Jadi diksi ini pilihan kata sangat penting ya, baik bagi kita ingin menulis sebuah cerita, karang mengarang, dan lain-lain. Dan diksi ini berguna untuk memperindah kalimat. Dia bisa menjelaskan lebih menjelaskan latar, tokohnya, keadaannya, situasi. Dan ketika kita menggunakan diksi, kita juga harus memahami kaidah-kaidah ejaannya. Ejaannya menurut Kamus Bahasa Indonesianya, terus imbuhan apa yang harus digunakan. Jadi ketika kita menggunakan diksi, kita juga harus tahu tentang cara penggunaannya. Kemudian makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif yaitu makna yang keluar secara wajar oleh alam eksplisit, atau kita dengan mudah menyebutnya makna yang sebenarnya. Sedangkan makna konotatif itu makna asosiatif, dia keluar dari sikap pribadi ataupun yang lain. Jadi kita lebih enak menyebutnya kalau makna konotatif itu makna yang tidak sebenarnya. Jadi makna denotatif makna yang sebenarnya, sedangkan makna konotatif makna yang tidak sebenarnya. Misalkan saya kasih contoh, mencuri dengan panjang tangan. Mana sih yang mana konotatif dan mana sih yang mana denotatif? Jadi makna yang sebenarnya atau denotatif yaitu mencuri. Ya kita mencuri, ngambil hak orang lain tanpa izin kita, tanpa seizin dianya. Dan makna yang konotatif yaitu yang panjang tangan. Panjang tangan di situ tuh bisa diartikan mencuri, bisa juga diartikan ya tangan dia tuh panjang gitu. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya ada juga contoh lain seperti buah tangan dan oleh-oleh. Jadi makna denotatifnya yaitu oleh-oleh, makna konotatifnya buah tangan. Bisa jadi buahnya ada di tangan atau apa gitu. Dan selanjutnya yaitu kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum yaitu kata yang mengacu kepada umum. Dia maknanya luas gitu. Nah, kalau kata khusus, dia itu kata mengacu kepada kekhususan. Nah, dalam kata umum dan kata khusus ini tuh termasuk ke dalam kategori kata yang umum. Permisalkan, saya ambil contoh. Kata umumnya itu ikan. Nah, kata khususnya itu bisa mujair, bisa lele, bisa gerame, gini. Kalau ikan itu kan umum ya, bisa yang tadi, bisa gerame, bisa mujair, bisa lele. Nah, kalau khusus tuh ya gerame aja, lele aja gitu. Dan antara kata khusus dan kata umum itu masih satu ruang lingkup gitu. Dia satu ruang lingkup ikan. Cuman kalau umumnya itu ikan, khususnya mungkin lele. Nah, kan lele masih termasuk ke dalam jenis ikan. Kemudian contoh lagi, bunga itu kata umumnya. Nah, kalau anggrek itu termasuk ke dalam kata khususnya. Bisa anggrek, bisa kamboja, bisa bunga sepatu gitu. Jadi ketika ditanyain makna yang umum ya dia menyeluruh. Kita nggak tahu itu yang lebih dikhususkan itu apa. Tetapi ketika makna khusus ya itu udah disebutkan khusus ini gitu. Kemudian makna konkret dan makna abstrak.
Nah, kata abstrak ini kata yang tidak bisa dilihat secara langsung ataupun didengar. Nah, kalau kata yang konkret, dia itu bisa dilihat secara langsung dari objek pandang mata kita tuh, kita langsung bisa memahami gitu. Kita nggak mencari mana-mana yang terkandung di dalamnya. Misalkan nih, meja, pohon, manusia, itu termasuk dalam kata konkret. Asli, kita bisa melihat suatu objek tersebut. Tetapi kata yang abstrak, seperti kayak kata abstrak tuh biasanya terdapat imbuhan per, an, ke, an. Misalkan per, an, perdamaian, terus ke, an, kebersihan. Nah, dia nggak bisa yang dilihat secara langsung. Kan kita nggak tahu toh yang perdamaian itu yang kayak apa. Saya kasih contoh untuk kata konkretnya, yaitu saya melihat kucing di atas meja. Ya berarti kan saya emang bener-bener ngelihat kucing itu, bahwa kucing itu ada di atas meja. Tetapi kalau kata kata abstraknya, misalkan perdamaian di dunia ini tidak tahu akan sampai kapan berakhir, ataupun malah tidak ada perdamaian di dunia ini. Jadi kita nggak tahu gitu apa sih makna dari perdamaian itu sendiri. Kita nggak bisa ngelihat secara langsung kata makna dari arti perdamaian tersebut. Sinonim dan kata yang berhomonim. Apa sih sinonim itu? Jadi sinonim itu merupakan kemiripan kata antara kata yang satu dengan yang lain. Nah, penggabungan kalimat sinonim ini bisa menjadi kalimat majemuk, bisa menjadi bagus gitu. Tetapi dalam penggabungannya kita harus memperhatikan nanti itu menimbulkan kemubaziran kata atau tidak. Misalkan nih, kata agar, supaya, gitu kan jadi pemborosan. Kalau agar ya agar aja, kalau supaya aja. Demikian karena itu. Nah, kalau udah demikian ya demikian aja. Ataupun kita ambil salah satunya yang tidak menyebabkan kemubaziran kata. Kemudian contoh dari sinonim itu sendiri, seperti kata pintar, cerdik, bahagia, senang, sedih, susah gitu. Jadi intinya sinonim itu merupakan persamaan kata antara kata satu dengan yang lain. Dan yang kedua yaitu berhomonim. Homonim itu beda makna, tetapi dalam hal tulisan dan pelafalan itu sama. Misalkan kata bisa. Bisa itu bisa ya kita bisa jadi bisa itu bisa ular gitu. Terus kemudian kata buku. Buku itu bisa bermakna ya buku yang bisa kita baca gitu. Kemudian bisa jadi juga buku, ruas-ruas buku, atau ruas-ruas tulang gitu, buku-buku tulang. Kemudian homograf itu sama dalam hal tulisan, tetapi dia berbeda dalam hal makna dan pelafalan. Misalkan apel sama apel, itu kan sama tulisannya. Kalau apel ya itu buah, tapi kalau apel ya kita mengunjungi. Kemudian bebek dengan bebek, kalau bebek itu ya hewan, tapi kalau bebek kita ngebebek gitu, bikin rujak terus dibebek. Dan yang ketiga yaitu homofon. Homofon itu sama dalam hal suara, tetapi dalam tulisan dan maknanya itu berbeda. Misalkan bank. Nah, bank itu bisa jadi bank buat kita ngambil duit, ataupun bank abang gitu. Kemudian pembentukan kata. Nah, pembentukan kata ini ada dua ya, dari dalam bahasa Indonesia dan dari luar. Dari dalam itu adanya kosakata baru, tetapi masih melihat dasarnya, masih melihat dasarnya dulu. Nah, kalau dari pengaruh luarnya itu karena kata-kata serapan. Kemudian kata-kata pungut. Kata-kata pungut itu kata-kata yang diambil dari bahasa asing karena tidak ada di dalam bahasa Indonesia dan kita sangat membutuhkannya karena keperluan tertentu. Kemudian kenapa sih kita harus menggunakan kata-kata pungut? Ya dalam berkomunikasi pasti ada perkembangan zaman, kemodernan gitu. Jadi kita harus mengikuti, fleksibel, jangan sampai kita tertinggal. Kemudian, nah, kata-kata pungut itu yang udah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia itu dinamain kata-kata serapan. Nah, kata serapan itu ada 4 unsur, yaitu mengambil kata yang udah sesuai dengan bahasa Indonesia. Misalkan nih, kata golf, kemudian kata bank itu, yang kemudian yaitu mengambil kata dengan menyesuaikan kata bahasa Indonesia. Contohnya apotik, terus checkpoint, subjek gitu. Kemudian menyamakan dan memadankan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Misalkan up to date, mutaakhir, and then
starting point, titik tolak gitu. Dan yang keempat yaitu kita mengambil istilah dalam bahasa asing karena universalannya gitu. Misalkan cum laude or de facto gitu. Dan yang terakhir yaitu gaya bahasa ataupun idiom. Gaya bahasa atau idiom itu yaitu cara penutur mengungkapkan gitu. Bisa jadi dia dilambangkan ataupun seringnya sih menggunakan majas seperti majas personifikasi, hipora gitu. Dan kemudian dalam kata idiom ini permisalkan nih bentuk katanya adu tikar, gulung tikar, adu domba. Nah, gulung tikar tuh nggak mungkin ditulis tikar gulung, adu domba nggak mungkin ditulis domba adu, buah tangan nggak mungkin ditulis tangan buah, seperti itu. Kemudian ini saya beri contoh yang sudah idiom dan contoh yang belum idiom. Permisalkan buku dibaca Andi, itu belum idiom. Tetapi kalau buku dibaca oleh Andi itu kan ada penggabungan kata ya, ada, itu udah termasuk idiom. Kemudian upacara dilakukan aman, itu belum idiom. Tapi kalau upacara dilakukan dengan aman, itu baru sudah. Bab selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi kedudukannya dulu. Bahasa Indonesia itu mempunyai kedudukan yang sangat penting ya, dan itu tercantum di dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kan kita bisa lihat ya bahwa bahasa Indonesia itu sangat penting dan derajatnya lebih tinggi dibanding bahasa-bahasa daerah lainnya. Kemudian tercantum juga di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal ke-36 yang menyatakan bahwa bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Jadi dari dua tersebut, yaitu dari UUD dan Ikrar, dapat kita lihat bahwa bahasa Indonesia itu mempunyai kedudukan yang sangat penting. Nah, fungsinya bahasa Indonesia itu sendiri yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam bahasa nasional itu yang tercantum di dalam Sumpah Pemuda tadi, dan sebagai bahasa negara itu yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia itu ada dua, sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Yang akan pertama kita bahas yaitu sebagai bahasa nasional. Ada 4 ya. Yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Nah, kenapa sih? Karena di dalamnya itu terdapat nilai-nilai sosial budaya yang membanggakan gitu. Kenapa sih bahasa Indonesia juga membanggakan? Karena kalau kita lihat-lihat di dalam bahasa Indonesia tuh banyak sekali ragamnya, kekayaan bahasanya. Intinya apa ya? Sangat bagus lah bahasa Indonesia itu. Jadi kita banyak ya terkadang yang masih minder karena belum bisa bahasa asing. Justru gini, terkadang orang asing itu ingin belajar bahasa Indonesia. Jadi kenapa kita harus minder gitu? Justru kita harus membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu bagus gitu, baik digunakan dimanapun, dan membangkitkan rasa kebanggaan kita. Jadi kita harus bangga karena bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yaitu lambang identitas nasional. Setiap sesuatu pasti mempunyai identitas. Kita juga sebagai manusia mempunyai identitas atau jati diri. Nah, bahasa Indonesia ini mempunyai identitas nasional. Sebagai identitas nasional di samping bendera yang sebagai lambang negara atau lambang negara kita gitu. Jadi sebagai identitas nasional kita harus menunjukkan gitu bahwa bahasa Indonesia tuh ya identitas bangsa kita sendiri gitu. Kemudian yang ketiga itu alat penghubung antar warga, antar budaya, antar daerah. Kan terkadang seperti terdapat rasa sukuisme ataupun intinya menganggap ya sukunya itu baik, bahasa dia itu baik gitu. Nah, jadi bahasa Indonesia di sini itu fungsinya ya sebagai pemersatu, biar tidak terjadi cekcok, biar tidak terjadi diskriminasi gitu, perbedaan. Misalkan nih, saya orang
Jawa, teman saya orang Sunda. Nah, saya ngagungin, loh, aku lu Jawa, aku bagus gitu daripada kamu gitu. Nggak boleh seperti itu. Makanya bahasa Indonesia di sini sebagai alat pemersatu agar tidak terjadi kecekcokan antara yang satu dengan yang lainnya. Terjadi perhubungan yang baik, terjadi perdamaian gitu. Dan ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kalau kita pakai bahasa Indonesia pasti akan lebih mudah dipahami. Beda kalau dia orang Sunda, saya orang Jawa, saya ngomong Jawa, belum tentu informasi yang akan saya sampaikan ke dia itu maksud gitu. Tapi kalau karena kita orang Indonesia, kita sama-sama bisa bahasa Indonesia, ya memang harus bahasa Indonesia. Jadi maksud apa yang mau saya omongin, nanti dia nangkepnya pas gitu. Dan yang keempat yaitu penyatuan berbagai suku-suku bangsa, yaitu yang tadi agar tidak terjadi sukuisme gitu, mengagung-agungkan sukunya sendiri, padahal semuanya tuh dianggap sama ya derajatnya, nggak ada yang berbeda-beda, nggak ada diskriminasi gitu. Intinya ya untuk persatuan bahasa kita itu, jadi kita harus bangga dan harus melestarikan, jangan sampai punah atau jangan sampai kita minder karena kita mungkin belum bisa bahasa asing gitu. Itu tadi sebagai fungsi bahasa nasional. Yang kemudian yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ada 4 ya. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa kenegaraan. Maksudnya apa sih ketika dalam kenegaraan bahasa Indonesia itu selalu ikut andil ketika ada dalam upacara, peristiwa-peristiwa ataupun kegiatan-kegiatan, keputusan-keputusan, kelembagaan-kelembagaan. Mesti di situ semua orang di situ, ruang lingkup yang ada di situ menggunakan bahasa Indonesia, dan itu menjadi bahasa resmi kenegaraan. Sudah diakui juga di mata negara, sudah tercantum di dalam Sumpah Pemuda dan udah tercantum dalam UUD, dan itu dianggap sebagai bahasa resmi kenegaraan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Kita nih permisalkan pengantar kita dari SD, bahkan dari SD, TK, SMP, SMA, pasti kita menggunakan bahasa Indonesia terus ketika kita sekolah. Jarang sekali ya kita menemukan bahwa di suatu negara itu kegiatan jenjang pendidikannya diajarkannya tidak bahasa Indonesia. Pasti ketika kita menemukannya, kita selalu menemukan bahasa Indonesia. Ya adalah campur-campur dikit bahasa daerah, tapi kan yang lebih dikedepankan di situ bahasa Indonesia. Dan ketika kita akan permisalkan ada pertukaran pelajar ke Kalimantan mungkin, nah pasti kita menggunakan bahasa Indonesia ketika kita di Kalimantan, nggak mungkin kita menggunakan bahasa daerah kita sendiri. Jadi itu dianggap sebagai bahasa resmi kenegaraan, sudah diakui juga. Kemudian yang ketiga yaitu alat perhubungan pada tingkat nasional. Nah, maksudnya apa sih? Ya perhubungan antara masyarakat dan sosialnya ya di situ terjalin perhubungan, dan di dalam perhubungan itu pasti selalu menggunakan bahasa Indonesia gitu. Intinya bahasa Indonesia sebagai perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan mungkin atau pembangunan. Jadi di situ bahasa Indonesia sangat berperan ya, sangat ikut andil gitu di ruang lingkup masyarakat. Sosialnya itu agar terjadi suasana yang damai harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang keempat yaitu alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bahasa Indonesia juga sebagai alat pengembangan ya, dia juga memiliki identitas tersendiri gitu. Jadi alat pengetahuan, pengembangan teknologi, pengetahuan dan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia bahasa Indonesia tuh sangat kaya gitu, akan berbagai ragamnya dalam pengetahuannya dan dalam teknologinya terdapat unsur-unsur bahasa Indonesianya. Dan bahasa Indonesia juga mempunyai fungsi sebagai bahasa bahasa elektronik massa gitu. Misalkan nih, maksudnya elektronik massa itu kayak ketika kita membuat konten di Facebook, di YouTube, di sosial media gitu, pasti kita menggunakan bahasa Indonesia. Lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Jarang kan ketika kita menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, itu disebut sebagai bahasa massa atau bahasa sosial elektronik lah, media sosial gitu. Dan yang ada juga bahasa Indonesia sebagai bahasa sastra gitu. Ketika kita menulis sebuah sastra, kita pasti menggunakan bahasa Indonesia, dan kita memilih kata-kata, memilih kata yang tepat dalam penyusunan sastra kita. Biasanya sih lebih ke kata yang berbau-bau sastra, tidak
ya bahasa Indonesia tapi yang lebih berbau ke sastra, bukan bahasa Indonesia yang biasa. Jadi seperti itu. Kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.